Saat ini, kita itu hidup di era yang serba digital. Semua orang bisa berbicara, bisa berkomentar, bisa berkritik, dan bahkan bisa beropini. Tetapi pertanyaannya itu adalah, apakah kita itu sekarang sudah benar-benar bebas untuk berpendapat? Karena hari ini, suara kita itu tidak hanya untuk didengar oleh manusia, tetapi juga untuk dinilai, dipilah, dan bahkan dihapus oleh algoritma. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sistem moderasi konten algoritmik bisa mempengaruhi kebebasan berpendapat kita di era digital saat ini. Di Indonesia, kebebasan berpendapat itu adalah hak yang dasar dan juga sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Dulu, ekspresi untuk berpendapat itu terjadi di ruang fisik, seperti di atas mimbar, saat kita sedang berdiskusi, atau bahkan saat kita sedang berdemonstrasi. Nah, kalau untuk sekarang bagaimana? Kalau untuk sekarang itu, ekspresi kita untuk berpendapat itu berpindah ke ruang yang digital. Contohnya, seperti media sosial, platform video, dan bahkan di dalam kolom komentar. Masalahnya, ruang digital ini tidak hanya dan bukan ruang netral. Karena ruang digital itu dibangun di atas infrastruktur teknologi, mulai dari server, data center, fiber optik, sampai ke sistem algoritma yang mengatur lalu lintas untuk informasi. Nah, platform digital itu tidak mungkin mengawasi miliaran konten yang telah dibuat secara manual. Maka dari itu, digunakanlah yang bernama Content Moderation System berbasis machine learning. Algoritma ini dilatih untuk mendeteksi seperti ujaran kebencian, pornografi, dan misinformasi. Secara teknis, sistem ini itu memanfaatkan machine learning dan juga natural language processing. Nah, masalahnya itu algoritma ini nggak paham nih konteks sosial. Karena dia itu tidak tahu mana yang satir, mana yang kritik, dan mana yang ekspresi budaya. Dari kajian literatur yang kami analisis, salah satu masalah utamanya adalah bias data. Algoritma belajar dari data secara historis. Kalau datanya itu didominasi bahasa Inggris, maka bahasa lain akan menjadi korban. Penelitian Google Jigsaw menunjukkan bahwa akurasi deteksi ujaran kebencian bahasa Inggris yaitu 92%, tetapi bahasa Indonesia cuma 61%. Artinya, banyak konten yang salah dihapus. Nah, di titik ini, algoritma bukan cuma salah, tetapi bisa juga tidak adil. Nah, disinilah etika rekayasa perangkat lunak menjadi sangat penting. Aplikasi yang kita buat bukan hanya soal untuk fungsionalitas, tetapi juga soal nilai. Sebagai developer, kita itu harus punya tanggung jawab sosial. Dan algoritma yang kita buat itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai alat pembungkaman. Prinsip seperti transparency, accountability, dan human in the loop harus diterapkan. Karena keputusan mesin harus dijelaskan
dan dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulannya sudah jelas nih. Dalam moderasi konten algoritmik memang sangat penting, tetapi kita tidak boleh berjalan tanpa kontrol yang etis. Sebagai pengembang, harus lebih bertanggung jawab. Sebagai pemerintah, juga perlu regulasi transparansi algoritma. Dan juga sebagai platform, harus menyediakan sistem banding yang adil. Karena di era digital seperti ini, kebebasan berpendapat bukan cuma soal bisa berbicara, tetapi soal tidak dibungkam oleh mesin yang kita sendiri ciptakan.